Oke, silakan dilanjut, share. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara Ngobrol Pintar Bimbingan Konseling. Marilah kita bersama-sama membuka acara webinar malam ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bergabung kepada narasumber kita hari ini dan juga Bapak Ibu guru hebat yang bahagia. Diskusi pada hari ini dilatar belakangi oleh tugas Bapak Ibu guru di akun PMM. Untuk itu, diskusi webinar kali ini akan membahas tuntas tentang kelengkapan dokumen e-kinerja guru BK di PMM. Dalam acara webinar hari ini, kami mengundang Ibu Erni Marlina, SPD MPD, merupakan guru BK SMK Negeri 7 Makassar. Beliau sekaligus pelatih guru belajar, Ketua MGBK tingkat SMK Sulawesi Selatan, dan selain itu fasilitator dan struktur calon guru penggerak. Yang pada malam hari ini, beliau akan menyampaikan materi tentang kelengkapan dokumen e-kinerja guru BK di PMM. Tidak lupa juga, saya Sehri Mulyani Masri SPD, guru BK dari SMK Negeri 5 Bantaeng, selaku moderator hari ini akan memandu acara hingga selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Erni Marlina, SPD MPD, untuk menyajikan materinya. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sehri sudah mau menemani saya malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala rahmatnya, karunia-Nya, sehingga malam ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan marilah sama-sama kita senantiasa bersalawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Suri toladan bagi kita semua, dan kita akan senantiasa berharap semoga nanti bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, seperti flyer atau informasi yang beredar di grup kita, insya Allah malam ini kita akan belajar bersama bagaimana selanjutnya setelah kita membuat akun pengajuan kita disetujui oleh kepala sekolah dan kita juga sudah menyetujuinya. Nah, saya yakin dan percaya ini bukan hal baru bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang sudah berselancar juga dan segala macamnya, tetapi ada beberapa yang japri ke saya sehingga saya sampaikan ke Pak Munawir, yuk kita diskusi bersama. Jadi nanti di sini bukan saya satu-satunya yang akan memberikan informasi. Bapak dan Ibu sekalian pun jika nanti ada hal-hal yang mungkin saya terlewatkan atau belum saya sampaikan, boleh kita bahas bersama. Nah, untuk sebelumnya kita masuk ke akun, saya mau menyampaikan sedikit. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu mungkin juga sudah menemukan di grup-grupnya di Instagram GTK. Ini paling tidak bisa menjadi jimat atau penenam bagi kita Bapak dan Ibu sekalian kalau masih ada yang galau, bahwa sesungguhnya ini kalau menurut saya pribadi ya, kinerja di PMM itu jauh lebih sederhana dibanding apa yang sudah kita buat sebelumnya. Kenapa? Karena ini benar-benar menuntun kita untuk kita belajar.
Jadi akhirnya nanti kita bisa paham ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan. Biasanya kita tuh kelemahannya adalah karena terkadang kita belum apa-apa, belum literasi, kita sudah memprediksikan sendiri, padahal sesungguhnya ini sangatlah mudah, teman-teman sekalian. Mohon maaf ya kalau saya suka nyebut teman-teman gitu, kalau misal Bapak dan Ibu nanti takutnya ada jarak, kita tidak berjarak ya, kita berteman, teman belajar. Oke, nah seperti yang kita sepakati bahwa malam ini kita akan ngobrol pintar terkait dengan kelengkapan dokumen kinerja guru BK di PMM. Nah ini kegiatan ini dilaksanakan, kita kolaborasi dengan pengurus cabang asosiasi bimbingan konseling di Wajo, teman-teman sekalian. Saya selalu menyampaikan ke Pak Munawir, kita tidak melihat banyaknya yang ikut, tetapi kita melihat kualitasnya, berarti berapapun yang ikut, berarti itulah yang membutuhkan untuk belajar bersama dengan kita. Nah, teman-teman sekalian, apa yang sebenarnya di awal bahwa kita perlu memahami persiapan observasi kinerja. Mengapa perlu diobservasi? Karena apa yang kita lakukan bisa lebih membantu kita sebagai guru dan kepala sekolah untuk mengevaluasi dan merefleksikan proses pembelajaran di kelas. Jadi itu membuat pengelolaan kelas kita menjadi lebih relevan. Salah satu ciri dari guru mereka belajar adalah mandiri terhadap cara. Jadi kita tuh tidak ini harus begini, tidak. Jadi buat teman-teman membuat lalu kemudian didiskusikan dengan kepala sekolah. Nah, apakah guru tetap mengajar seperti biasa? Iya, betul. Jadi ketika kita memberikan layanan, kepala sekolah datang, kepala sekolah pun bisa saja misalkan memberikan kepada koordinator BK untuk mengobservasi teman-teman guru BK, tetapi tentunya didahului dengan diskusi dulu. Misal, saya koordinator, Pak Munawir yang mau diobservasi, artinya saya, Pak Munawir dan kepala sekolah berdiskusi dulu, membahas terkait apa yang akan diobservasi. Misal, media pembelajaran berarti kita memilih nih, oh saya mau memberikan layanan klasikal, metode apa, mungkin window shopping atau cara belajar efektif dan lainnya bisa, atau mungkin manajemen kelas terkait disiplin positif. Jadi kita diskusikan, karena sesungguhnya teman-teman sekalian yang lebih paham, yang lebih tahu itu kita diri kita sendiri sampai di mana kemampuannya. Nah, lalu apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita diobservasi? Jadi sebelum memulai observasi, kita perlu berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengisi dokumen persiapan observasi di PMM meliputi. Nah, ini tadi target perilaku. Jadi perilaku spesifik yang ingin dipelajari ditampilkan saat observasi. Kemudian upaya mempelajari. Jadi kita akan lakukan mencapai target perilaku yang dipilih. Apa sih yang kita mau pilih? Nah, itu didiskusikan semuanya. Kalau saya secara pribadi menganggap bahwa ini juga sebenarnya bisa membangun kedekatan sih dengan pimpinan dan bawahan, karena ada diskusi face to face antara pimpinan dengan kita untuk menyampaikan apa saja yang ingin dilakukan. Apalagi misal teman-teman guru BK. Dulu teman-teman guru BK tuh kadang mengeluhkan, kita sudah membuat ini itu, misalkan sudah melakukan dari asesmen, lalu kemudian pemetaan, lalu kemudian menentukan, tetapi toh tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini bisa menjadi hal jembatan bagi kita untuk menyampaikan bahwa saya mau diobservasi di bagian ini, saya mampu di sini melakukan ini misal. Nah, itu kan kalau misal sudah kelihatan, oh ternyata BK melakukan ini, guru BK melakukan ini. Banyak hal yang teman-teman guru BK bisa lakukan, tetapi balik lagi bahwa
teman-teman juga kadang mengeluhkan jika misalnya pimpinan tidak memberikan dukungan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai satu cara untuk kita semakin kita tidak berharap untuk diakui karena apapun itu kita sudah berbuat. Apalagi teman-teman yang sudah bergelar GR, saya rasa yang ini sudah menjadi satu rutinitas yang memang dilakukan dengan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekarang, tapi memang kita sudah melakukan semuanya. Nah, teman-teman sekalian, di PMM itu disiapkan juga misal terkendala, jadi ada kanal bantuan, misalnya akses melalui PMM, lalu boleh menelpon ke 1177 atau bisa ke pengaduan @kemdikbud.go.id. Nah, itu teman-teman sekalian untuk ketika mungkin ada kendala dan lainnya. Nah, ini sebelum masuk ke PMM, saya mau memperlihatkan. Kapan jadi, Pak? Ini jaringannya terhenti. Oke. Sebelum kita ke kinerja, ada yang mau menanggapi dulu, Bapak Ibu sekalian? Mungkin mau bercerita sudah sampai mana, sudah di ACC kah, sudah adakah kesepakatan untuk melakukan observasi? Boleh, silakan. Ini jaringanku kurang bagus, saya ngeblank. Kalau ada silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman sudah sampai di mana. Boleh juga sambil membuka laptop, boleh buka akunnya. Kita lihat dulu ya kalau begitu, karena tidak ada pertanyaan. Jadi izin saya share. Adakah yang angkat tangan? Oh, enggak ada. Teman-teman, kalaupun saya bicara, mungkin kecepatan atau apa, boleh angkat tangan. Kita sesungguhnya diskusi ya di sini. Nah, ini apakah sudah terlihat? On proses, ya oke, sudah terlihat. Oke, nah di akun teman-teman sudah muncul seperti ini ya. Jadi ini ada pelaksanaan kinerja. Ini rentang waktunya dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Tetapi observasinya dimulai dari bulan Februari. Nah, kita lihat dulu di yang pertama, cek langkah observasi. Nah, ini cek langkah observasi teman-teman sekalian. Saya contoh ya, karena yang saya ajukan adalah penerapan disiplin positif, maka yang harus saya perhatikan ini rubriknya. Nah, jadi teman-teman sekalian, apapun misal layanan klasikal atau apa, teman-teman langsung klik apa yang perlu dipersiapkan. Nah, ini seperti contohnya, karena saya mencontohkan yang saya ajukan disiplin positif. Jadi apa yang dilakukan? Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kalau teman-teman guru penggerak pasti sudah sangat familiar ya dengan istilah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini di sini jelas teman-teman. Perilaku yang dianjurkan, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi. Dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas, kan maksudnya kita sudah buat kesepakatan kelas di awal. Lalu kemudian guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Lalu kemudian bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Jadi kesepakatan kelas itu bisa direfleksikan setiap kali pertemuan atau setiap kali kita memberikan layanan. Nah, apa yang harus kita hindari? Kita hindari mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Jadi, kan kadang-kadang
Mungkin manajemen kelasnya manajemen yang ketika kita melakukan layanan klasikal itu kurang interaktif karena kita berfokus hanya satu orang. Tapi di sini teman-teman juga minimal paham bagaimana manajemen kelas, bagaimana melibatkan karena kita memberikan layanan, tidak sedang mengajar. Jadi sebagai guru BK memang kita telinga kita itu jauh lebih tajam dibandingkan dengan yang lain karena kita bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan itu bahwa memang kita itu sebenarnya orang-orang sabar ya, karena kita tidak pernah menyangga, tidak pernah langsung instruksi ketika konseling kita berbicara, tapi kita betul-betul mendengarkan, menyimak sampai di mana yang mereka ingin sampaikan. Nah, lalu kemudian kita melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ini hanya contoh. Terus nanti diklik saya mengerti. Karena itu, nah, terus di sini isi dokumen. Jadi isi dokumen. Nah, ini isi dokumen. Jadi isi dokumen setelah apa yang kita lakukan, kita diskusi dulu dengan atasan, lalu kita bersiap untuk diobservasi. Nanti akan ada isi formulir diskusi persiapan, lalu kemudian observasi berlangsung. Nah, ini nanti kita juga bisa cek rubriknya. Nah, ini tadi seperti ini rubriknya yang harus kita perhatikan, jadi kita klik mengerti. Nah, ini boleh kita pilih Bapak dan Ibu sekalian, target apa yang kita mau ambil. Jadi ini maksimal 3, jadi kita pilih semuanya. Lalu nanti di sini kita tulis apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target tersebut. Misalnya target pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, untuk mempelajari itu target apa yang dilakukan, misalkan pengelolaan kelas, pelibatan, mendengarkan aktif, lalu kemudian bagaimana memberikan penguatan. Setiap kali konseli atau siswa kita, peserta didik kita di kelas, pada saat kita memberikan layanan klasikal atau bimbingan kelompok atau apapun itu, kita selalu memberikan penguatan tapi bukan pujian. Jadi Bapak dan teman-teman sekalian, kita menghindari reinforcement baik itu reward maupun punishment, tapi sungguh-sungguh kita memberikan penguatan. Jadi penguatan dalam bentuk apresiasi, bukan pujian. Contohnya bagaimana kita meyakinkan bahwa konseli atau peserta didik kita itu mampu. Peserta didik itu unik dengan segala kompetensi yang dimiliki. Jadi karena mereka masing-masing punya. Lalu kita memfasilitasi. Itulah yang dijelaskan di target perilaku. Lalu di sini jadwal. Nah, jadwal ini muncul ketika kita sudah sepakat dengan kepala sekolah. Lalu nanti pilih jenjangnya kelas berapa. Jadi kita misal SMK, terus kelasnya kelas 10, kalau saya kelas 10 karena, nah langsung kita menulis bimbingan konseling misalnya. Nah ini lagi catatan lain. Catatan lainnya, lalu kemudian kita kalau di sini kan tertulis RPP atau modul ajar. Nah teman-teman upload aja RPL-nya. Nah, nanti kalau kita sudah yakin, kita boleh kumpulkan. Saya masih simpan draft karena saya belum selesai menyusun modulnya. Nah, kita simpan dan keluar. Simpan draft maksudnya. Nah, ini lalu selanjutnya Bapak dan Ibu, ini sudah pelaksanaan observasi. Di situ kan tadi ada 3 ya. Ini pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi. Kalau ini ada juga cek dokumen lain, teman-teman enggak usah terlalu galau di sini. Dokumen KOSP itu dikumpulkan oleh atasan, lalu kemudian dokumen kehadiran kita juga dikumpulkan oleh atasan. Nah, perilaku kerjalah yang nanti akan kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan.
Jadi kita cek lagi, boleh kita cek. Nah, ini semuanya yang kita lakukan. Yang saya lakukan. Karena yang sesuai dengan yang kita pilih. Jadi belum tentu yang saya pilih, teman-teman juga pilih. Tetapi kurang lebih seperti itu. Nah, ini pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi di sini yang saya pilih, saya kemarin teman-teman sekalian itu 96 poin. Jadi di sini keterangannya melebihi ekspektasi. Apa yang membuat tinggi? Karena saya ada 1 poin meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar, itu poinnya 36. Ini saya sudah dikumpulkan karena saya sudah beberapa kali berbagi di komunitas guru belajar Nusantara. Nah, lalu kemudian di sini sebagai peserta pelatihan mandiri di PMM, di sini saya 16 poin. Kemudian sebagai observasi praktek pembelajaran, di sini 8 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi sebagai peserta, jadi kita sebagai peserta ini 8 poin. Kompetensi melalui peserta pelatihan atau bimbingan teknis. Nah, nanti itu Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian klik di sini saja, kumpulkan. Nah, apa yang kita mau kumpulkan? Ini hanya sertifikat. Jadi sertifikat saja kita unggah. Kalau kita belum yakin, kita simpan draft aja dulu. Karena masih panjang sampai dengan bulan 6. Jadi teman-teman sekalian, ini contoh saya misal 96 poin. 96 poin ini jangka waktunya berakhir di bulan Juni. Nanti bulan Juli beda lagi yang dibuat. Tapi boleh berulang, misalnya saya penggerak komunitas, boleh. Lalu kemudian yang ketiga, tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan. Jadi di tugas tambahan itu, nah saya di tugas tambahan di sini ada 4 yang saya tuliskan. Ini yang 3 sudah saya kumpulkan, yang 1 masih berbentuk draft. Jadi di sini meningkatkan sebagai pembina ekstrakurikuler, di sini mengirimkan SK. Lalu di sini sebagai guru piket juga melampirkan SK dan beberapa dokumennya. Lalu kinerja sebagai pelaksana tugas, saya kebetulan di organisasi profesi guru, di komunitas guru belajar Nusantara, saya kebetulan pengurus pusat, sehingga ada SK-nya dan itu bisa. Lalu yang keempat, saya memilih meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Karena di sini saya sebagai fasilitator dan instruktur guru penggerak. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau yang di bagian kita kembali ke kompetensi ya. Nah, ada banyak pertanyaan juga seperti ini. Saya telah menuliskan misal 40, tapi ternyata tidak selesai semua, tidak masalah. Kalau memang ternyata tidak selesai semua, kita boleh memprogramkan berikutnya. Sepanjang yang diminimalkan 36 itu sudah bisa kita 32 sudah terselesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian bahwa halo? Kedengaran suaraku Pak Munawi? Iya. Iya Bu, kedengaran. Iya. Bagus Bu, bagus. Diam-diam, saya kira terlempar Kak. Oke, baik teman-teman sekalian. Bagus, Bu. Saya malah suka kalau kita berdiskusi. Boleh silahkan, mungkin ada yang mau berbagi, sudah sampai mana teman-teman mengisinya, supaya kita saling sharing. Jadi pasti di antara kita semua ada yang berbeda. Anggaplah misal saya 96 karena ada yang memang agak tinggi 1. Ada juga yang pas
Oke, silakan Pak Majid. Mohon izin Bu, ada yang angkat tangan. Silahkan Pak Abdul. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Irni. Terima Salam. kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini tadi Ibu mengatakan bahwa kita sebagai guru BK masalah keyakinan kelas Bu, keyakinan kelas. Apakah di sini kita juga sebagai guru BK buat keyakinan kelas sama siswa kita? Karena saya lihat di sini Ibu, di sekolah-sekolah masing-masing wali kelas sudah menyiapkan keyakinan kelasnya masing-masing. Makasih. Oke, baik. Balik lagi karena kita melihat apa yang diajukan. Saya tadi kan mengajukan disiplin positif manajemen kelas dan itu yang muncul. Jadi melakukan keyakinan kelas. Tetapi saya secara pribadi memang telah menyusun keyakinan kelas bersama dulu namanya kesepakatan kelas. Karena saya itu dari 2015 memang sudah penganut disiplin positif. Jadi saya melaksanakan layanan bimbingan dan konseling itu jauh dari reinforcement. Saya jarang memberikan reward maupun apalagi punishment. Jadi reinforcement itu saya selalu bukan murni 100% tidak ada, tapi saya sangat menghindari itu sehingga memang saya menggunakan disiplin positif di awal. Di situ ada konsekuensi, tetapi saya lebih cenderung memberikan penguatan atau kita berdiskusi. Jadi kalau dibilang hanya wali kelas, boleh wali kelas, tetapi apa yang kesepakatan yang dibuat antara kita ketika memberikan layanan dengan peserta didik itu bisa jadi berbeda dan bahkan bukan cuma wali kelas. Teman-teman guru mata pelajaran juga boleh karena itu kan akan ada interaksi dengan kita sama peserta didik. Contoh, ketika kita kan tidak mesti harus hanya layanan klasikal saja. Misal bimbingan kelompok. Di sebelum bimbingan kelompok kan kita memang ada membangun chemistry juga. Di awalnya kita membangun rapor, lalu kemudian di situ kita sama-sama berkeyakinan bahwa memang apa yang kita lakukan ini adalah benar-benar ada kesukarelaan di dalamnya, ada kepercayaan, lalu kemudian ada keterbukaan sehingga proses itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita tidak terlalu terpaku dengan apa yang orang lain buat. Jadi dan teman-teman memang kalau di PMM ini kan berbeda masing-masing kita punya yang dipilih di awal, nah itulah yang selanjutnya terus-menerus kita lakukan. Makanya tadi saya perlihatkan contoh bahwa ketika saya memilih itu saya milih disiplin positif dan yang muncul adalah bagaimana saya membangun keyakinan kelas sehingga modul yang saya buat, modul layanan bimbingan dan konseling yang saya buat adalah penerapan disiplin positif dengan keyakinan kelas di sekolah. Jadi contoh juga Pak Munawir. Kalau Pak Munawir tadi dengan layanan klasikal, jadi otomatis Pak Munawir akan mengupload RPL terkait layanan klasikal dan boleh memasukkan asesmen. Asesmen apa yang dimaksud adalah asesmen non kognitif di awal. Itu boleh kita masukkan. Boleh kita lihat pemetaan konseli saya di mana. Kelas A, kelas B, kelas C itu kemungkinan ada perbedaan. Kalau kita di SMK kelas akuntansi misalnya, atau jurusan-jurusan lain pasti ada beda perlakuan yang diberikan. Sangat jauh keyakinan kelas jurusan pariwisata dengan jurusan teknik otomotif misalnya, teknik mesin dan lain-lain. Itu Pak Abdul Majid, semoga tidak puas supaya bisa mencari jawaban yang lain. Silakan Ibu moderator. Ya, baik, itu tadi penjelasan dari narasumber kita. Saya kembalikan kepada Pak Abdul Majid. Oke, siap. Makasih banyak, Bu, jawabannya. Baik. Silakan teman-teman yang mau berbagi boleh juga berbagi ke kita.
Baik Bapak Ibu, pemaparan materi secara lengkap sudah disampaikan oleh Ibu Erni Marlina SPD MPD. Pemaparan tersebut tentunya menambah wawasan kita dalam pengisian kinerja di PMM. Maka untuk itu sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Di sesi pertama saya membuka 3 penanya pertama. Silahkan bagi yang ingin bertanya atau ada hal yang ingin disampaikan terkait dari pengisian kinerja di PMM, berbagi atau sejenisnya, bisa Bapak Ibu untuk angkat tangan atau stand dengan hormat dipersilahkan. Iya, dari Ibu Rasdianti Sam, silahkan Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Bu, saya ingin bertanya pada kegiatan observasi kelas, kan RPL yang kadang kita buat bisa 2 kali pertemuan. Apakah observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu juga 2 kali pertemuan atau cukup 1 kali pertemuan saja? Kemudian berlanjut dari pertanyaan tadi Pak Abdul Majid mengenai keyakinan kelas. Kalau misalnya rombel dalam sekolah kita itu ada 10, apakah setiap rombel itu memiliki keyakinan kelas yang berbeda? Karena kan keyakinan kelas dibuat oleh kesepakatan dengan peserta didik itu sendiri. Jadi bisa jadi kesepakatan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu kan berbeda. Terima kasih, itu saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rasdianti. Salam kenal di guru di mana? Saya dari SMK Negeri Bulo di Polewali Mandar, Bu. Oke, baik. Luar biasa pertanyaannya. Jadi balik lagi bahwa ketika mau diobservasi kelas kan kita diskusi dulu dengan kepala sekolah. Kita perlihat kalau menggunakan kurikulum, kalau masih kurikulum K13 berarti kita memperlihatkan RPL yang sudah kita buat. Kalau boleh tahu Bu Rasdianti programnya apa? Yang dimasukkan. Kalau untuk kelas 10 dan kelas 11 Pak, Bu, ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Namun kalau untuk kelas 12 itu masih menggunakan K13. Ya. Terus dengan kepala sekolah Ibu diskusi mau diobservasi yang mana? Rencana yang sudah saya buat itu, yang sudah saya susun itu di kelas 10, itu pun baru 1 kelas, Bu. Berarti modul layanan ya? Iya, modul layanan. Apa itu Bu? Klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, atau konseling individual? Rencana saya lakukan layanan klasikal, mengingat bahwa kalau layanan bimbingan kelompok terkadang dalam kegiatan layanan itu ada rahasia-rahasia konseling yang kadang keluar. Takutnya jika ini dilakukan observasi langsung oleh kepala sekolah, peserta didik itu jadi jadi segan untuk mengeluarkan apa menjadi unek-uneknya, itu kadang susah untuk dikontrol, Bu, gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rasdianti. Jadi balik lagi bahwa sebelum diobservasi kita berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, kalau yang saya baca bahwa tidak mesti, bahkan 1 kali pun full juga tidak mesti. Misal kita sudah sepakat, kepala sekolah sudah tanda tangan, kita sudah menentukan jadwal masuk, kan nanti akan ada diskusi tuh, tidak semuanya dibahas. Bisa jadi misal Ibu yang fokus di observasi sesuai dengan tadi ya, yang ada beberapa pilihan itu minimal 3 kita pilih. Misal yang kita ingin kembangkan adalah kompetensi bagaimana membangun dinamika di beserta dengan layanan klasikal yang kita berikan. Nah, kepala sekolah akan fokus di situ. Ketika pelaksanaan observasi berjalan, lalu kemudian kepala sekolah sudah menganggap bahwa apa yang dibutuhkan terkait observasi sudah terpenuhi, bisa jadi tidak mengikuti kita sampai akhir. Ini bisa jadi loh ya, saya tidak mengatakan bahwa harus, tetapi biasanya. Bisa jadi misal, saya sudah menemukan yang Bu Rasdianti misal mau kembangkan dari, ada tadi yang kotak-kotak itu pilihan yang kita mau kembangkan. Seperti itu. Lalu kemudian keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu jangankan kelas, Bu, dengan peserta didik saja bisa saja berbeda. Mungkin kita melakukan layanan klasikal hari ini, lalu kemudian minggu depannya kita refleksikan ada beberapa yang perlu dirubah atau diperbaiki atau mungkin mau ditambahkan, itu bisa aja, itu sah-sah saja. Jadi karena keyakinan kelas itu bukan aturan sepihak, tetapi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang guru yang kita sepakati beserta dengan peserta didik kita, dan itu setiap saat boleh kita refleksikan, bisa saja kita ganti. Maksudnya kita ini kita dengan murid, dengan konseling kita. Ada ini Bu, misal di kesepakatan awal sepanjang proses layanan bimbingan dan konseling, siswa atau peserta didik kita tidak diperkenankan menggunakan HP supaya ada interaksi baik misalnya. Nah, ternyata di pertemuan berikutnya kita refleksikan, mungkin Ibu memberikan layanan klasikal yang memang membutuhkan anak-anak mungkin mau nyari literatur yang lain. Bisa. Setelah refleksi, oh iya ternyata kita butuh nih handphone, butuh internet, atau mungkin sebelumnya ada kesepakatan selama proses belajar tidak boleh proses layanan kita berikan, misal sepakat bahwa kita menghindari misalkan makan dan minum. Nah, ternyata kita mereka refleksikan, oh ternyata kita butuh minum ketika misal layanan yang kita berikan misal window shopping misalnya, yang misal temanya tentang bimbingan karir. Nah, temanya tentang bimbingan karir, lalu kemudian kita menggunakan window shopping. Nah, itu kan butuh mobilitas yang berpindah-berpindah dan segala macam. Bisa jadi di pertengah jalan anak-anak kita haus, lalu kemudian mau minum, dan itu hal-hal yang wajar, dan saya mengatakan bahwa kesepakatan itu bukan harga mati, tetapi sesuatu yang kita jadikan pegangan bersama, dan ketika memang perlu ditambahkan setelah refleksi, kita tambahkan. Ketika memang perlu ada beberapa yang dihilangkan ketika kita melakukan refleksi, boleh dihilangkan. Karena balik lagi bahwa itu mengikat kedua belah pihak, bukan sepihak. Jadi sangat berbeda dengan misal tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Begitu Bu Rasdianti, terima kasih. Boleh disanggah, Bu? Terima kasih Bu. Satu lagi bisa? Ya, boleh. Ini terkait tadi dengan observasi kelas. Kalau untuk SMK atau SMA itu, saya lihat untuk mata pelajaran itu tidak ada pilihan untuk bimbingan dan konseling. Sedangkan untuk jenjang SMP itu sudah ada pilihan muatan lokal dan lain-lain. Itu kemarin yang jadi perbincangan juga di grup dan menjadi perbincangan hangatnya bagaimana untuk jenjang SMK dan SMA, karena untuk pilihan bimbingan dan konseling itu belum ada. Iya, betul. Yang saya juga mempertanyakan di teman-teman PMM terkait itu, karena ketika kita memilih untuk bimbingan konseling itu memang belum ada. Untuk sampai tadi itu belum ada. Tetapi jawabannya tim pengembang, ya nanti coba dilihat dulu. Jadi kita mencoba melihat hari Senin dan seterusnya. Tapi insya Allah pasti ada, Bu. Karena di beberapa aksi nyata, praktik baik itu banyak teman-teman yang sudah mengirim. Termasuk Pak Abdul Majid juga sudah punya praktik baik yang dikirim di PMM. Jadi kita bersabar saja dulu melihat, dan kita persiapkan semuanya apa yang seharusnya kita persiapkan. Saya beberapa minggu yang lalu juga menanyakan itu ketika berdiskusi dengan Bapak Bukit Setiawan sebagai tim penyusun dan pengembangan ini, bertanya terkait dengan bimbingan konseling. Begitu Bu Rasdianti. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, baik.
Untuk penanya selanjutnya, silahkan Pak Musriyadi ya. Silahkan Oke, Pak. terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mungkin agak kembali ke awal. Ini kembali ke masalah kendala yang saya hadapi di pengelolaan kinerja. Di situ muncul admin kepala sekolah yang saya gunakan untuk membuat perencanaan kepala sekolah, tapi yang naik di situ adalah pengelolaan kinerja guru. Padahal akun yang masuk itu akun kepala sekolah. Jelas Bu? Ya. Apakah berpengaruh dari perpindahan antar sekolah? Kebetulan kepala sekolah saya itu baru pindah di Desember. Pada saat saya buka perencanaan kepala sekolah, tapi yang muncul adalah pengelolaan kinerja guru. Padahal akun yang saya pakai adalah akun kepala sekolah, akun admin. Jadi saya tidak bisa lanjut ke RH-nya kepala sekolah. Padahal teman-teman guru sudah buat semua RH-nya. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya kendala seperti itu ya. Kasih. Musriyadi kepala sekolah ya? Bukan. Kebetulan saya diminta tolong untuk sama-sama bekerja untuk sekolah. Tapi yang muncul di situ pengelolaan kinerja guru, bukan yang harusnya kan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ya, kalau menggunakan akun kepala sekolah. Ya, biasanya otomatis ke akun kinerja kepala sekolah. Tapi yang muncul di situ pengelolaan kinerja guru, bukan kepala sekolah. Oke. Kasih Bu. Ini teknis ya, ada yang punya pengalaman? Ya, siapa tahu ada yang punya masalah atau kendala yang sama. Adakah kepala sekolah di sini? Saya kalau persoalan teknis terkait admin, terkait yang lain, saya tidak punya kapasitas Pak untuk menjawab, tetapi siapa tahu teman-teman ada yang punya kendala yang sama. Ya, gitu. Karena saya belum pernah masuk melalui akun yang lain. Adakah? Adakah kepala sekolah di sini? Kalau di sekolah Pak Munawir, kepala sekolahnya sudah berarti di ACC ya? Pak Musmulyadi berarti di sekolahnya Pak Musmulyadi belum ada kinerja guru yang di ACC? Belum ada. Karena kendalanya kepala sekolah, harusnya kan masuk ke akun kepala sekolah dulu. Nah, kalau begitu Pak Musmulyadi boleh masuk ke pengaduan PMM atau telepon ke 177. Oh, 177 Bu ya? 177. Iya. Oke, siap. Ya, boleh kalau misal masih ini boleh membuka Instagram GTK Pak, di situ jelas informasi terkait PMM. Oh iya. Kasih Bu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus. Ada lagi teman-teman? Bu moderator silahkan, masih di mute. Oh iya, makasih Bu. Itu tadi penjelasan dari Ibu Erni Marolina. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Masih ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini? Atau sempat ada yang ingin berbagi praktik baiknya terkait pengisian RHK di PMM? Boleh juga kalau pengalaman, kalau mungkin ada yang sudah selesai. Atau ada ingin yang bisa menyampaikan pengalaman selama melakukan pengisian di PMM? Atau mungkin Pak Munawir bisa berbagi kepada kita semua? Oh iya, ini ada dari Ibu Kasmila SPD. Silahkan Bu. Ya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang saya ingin tanyakan mengenai di tugas tambahan seperti piket. Apakah nanti laporan di piket itu misalkan di situ kan ada petugas piket, mungkin kita tanggal sekian, mungkin setiap hari Rabu atau apa. Apakah itu semua harus dilaporkan dari Januari sampai Juni? Setiap kita piket. Begitu, Bu. Oke, baik. Saya langsung ya, Bu Ser. Terima kasih. Jadi kalau dilihat, ini kalau saya ya punya akun saya itu begitu buka yang diminta hanya SK. Jadi yang saya upload hanya SK. Dan itu sudah dikumpulkan. Tadi sudah ya, saya lihatkan kembali. Oh, enggak, belum ada laporan begitu, Bu. Belum ada. Kalau di saya. Kalau punya saya dia cuma minta. Iya, rata-rata begitu. Tapi saya lihat itu, Bu, kan ada laporan yang contoh-contoh yang muncul itu, Bu. Ada laporan. Seperti ini ya, tugas sudah dikumpulkan. Saya cek dulu. Iya. Nah, yang muncul ini jadwal saja di saya. Jadwal piket. Oh iya, SK tugas begitu, Bu? Iya, betul. Karena di pemikiran saya SK tugas dengan laporan setiap kali kita piket. Kan itu ada beberapa saya lihat contohnya, Bu. Iya, kalau kita buat setiap kali piket tiap hari dong kita upload. Enggak, maksudnya kan maksudnya di sini kan, Bu, tidak setiap hari kita piket. Dalam satu minggu itu kan mungkin cuma kita piketnya itu satu kali saja. Apakah kita cuma melaporkan, maksud saya apakah cuma kita melaporkan pada saat kita piket? Begitu maksud saya, Bu. Jadi dokumentasi, kemudian laporannya itu kan tidak apa ya, hanya menyampaikan apa yang terjadi misal di kelas di kelas di awal, lalu kemudian kita melampirkan surat keputusan SK-nya saja. Saya kira itu bukan di situ contohnya saya lihat ada laporan berapa tamu, sekian siswa yang tidak masuk, seperti itu kejadian-kejadian di situ saya lihat di contoh-contoh laporannya, Bu. Yang di contohnya siapa itu, Bu, kita lihat? Dari ada beberapa sih, Bu, yang jadi referensi. Itu udah ada dari SMP 5 Palangga juga ada saya lihat. Terus ada kemarin Tautan. Ada semua di situ contoh-contoh. Oke. Jadi ya, kalau saya tidak mau pusing melihat punya orang. Apa yang diminta di PMM itu yang saya buat, karena belum tentu punya orang, kita tuh selalu membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan yang orang lain punya. Makanya kita sering stres karena kita mau seperti orang, pada sesungguhnya yang kita punya juga itu jauh lebih bagus. Jadi silakan nanti Bu Kasmila melihat, kalau misalkan sanggup menyusun seperti yang orang lain punya ya silahkan. Kalau ternyata memang yang diminta hanyalah laporan lalu kemudian SK, di SK itu kan sudah ada jadwal berapa kali kita dalam sampai Januari sampai Juni begitu. Jadi saya mungkin memang berbeda dengan yang lain. Saya itu suka yang simple-simple selama tidak keluar dari aturan yang sesungguhnya. Makanya di awal saya selalu menyampaikan ke teman-teman, silakan baca juknisnya, kita perhatikan apa yang diminta. Jadi misal minta nasi ya kita kasih nasi saja. Toh kalau misal kita kasih nasi dengan minum, berarti minum itu bonusnya. Gitu, Bu Kasmila. Semangat. Terus satu lagi, Bu, bisa? Ya, silakan.
Itu Bu yang tadi yang cek apalagi tadi ada di situ kan bukan cek di tampilan pertama pada saat di PMM ya, apakah di situ yang diupload itu cuma di situ kan kita mengupload RPLBK ya, apa cuma yang diobservasi saja diunggah atau bagaimana Bu? Oke, sejauh ini baru sebatas yang mau di observasi. Karena kan kita diskusi dulu sama kepala sekolah, kecuali kalau kepala sekolah minta silakan Bu diupload semua RPL-nya dari awal sampai kemudian layanan. Dan itu kapasitasnya pasti tidak bisa karena kapasitasnya hanya 100 MB. Jadi cuma kepala sekolah juga paham berapa yang kita upload, dan memang kan juga kita masih tetap punya bukti fisiknya. Pasti ada yang kita buat di dalam drive atau yang kita simpan mungkin sebagai jurnal pelaksanaan. Makanya kalau teman-teman mau lebih mudah, teman-teman bikin jurnal layanan bimbingan dan konseling. Itu simple dan dituliskanlah apa yang kita lakukan. Ini ada pertanyaan. Oke, ya, makasih Bu Kasmila. Ada pertanyaan di kolom chat. Saya tambahkan tadi sedikit juga Bu Tabe. Ya, silahkan Pak. Silakan Pak Majid. Saya sependapat juga tadi sama Bu Erni untuk tugas tambahan, karena saya juga Bu upload cuma SK, karena saya juga orangnya simple, tapi banyak teman-teman guru bilang ada laporannya, bilang Kak kita tidak sama dengan saya Bu. Saya itu yang diminta di situ kan SK sudah simple, sudah ada semua pembagiannya di situ, SK langsung masuk, ndak usah mungkin buat laporan-laporan yang banyak karena pusing dikit juga. Kemudian bilang harus ada laporannya, bilang Kak buat mungkin saja Bu yang kita bisa, kalau mau laporan buat mungkin, tapi saya cuma SK yang ku upload. Ya betul, kita tidak bisa mempersulit diri. Pokoknya selama, makanya teman-teman kita pahami perdirjennya, kita lihat juknisnya, setelah itu kita hidup sesimpel ini, bahwa sesungguhnya saya dan kamu punya kelebihan yang berbeda, punya kekurangan yang berbeda, maka kita saling melengkapi. Tidak kamu punya kelebihan, maka kelebihanmu itu saya harus seperti kamu, bukan begitu. Jadi kalau ini saya ngelenceng sedikit ya, kalau ciri guru merdeka belajar itu kan merdeka terhadap cara, lalu kemudian selalu refleksi, lalu kemudian kita memang berkolaborasi. Jadi ilmu kamu, ilmu saya sama-sama tidak memiliki batasan. Bisa jadi hari ini saya hari ini saya berbagi, besok saya yang dibagi. Jadi kita semua murid, semua guru. Teman-teman sesimpel itu kita menghadapi, karena kalau kita semuanya yang sedikit-sedikit pun kita persulit, nanti kita juga yang itu namanya kita mempersulit diri. Sementara di luar sana sudah banyak yang menyulitkan. Jadi lakukanlah yang terbaik, yang simple, karena tujuan kita cuma satu, bagaimana menuntun peserta didik kita selamat dan bahagia. Sesimpel itu. Jadi layanan apapun yang kita berikan tujuannya ke situ. Bagaimana, di mana selamat dan bahagianya, sepanjang kita memberikan layanan, kita menuntun bahwa belajar itu ibaratnya kebutuhan. Belajar itu menjadi modal mereka nanti terjun ke masyarakat. Mereka bisa berguna, mereka bisa menjadi yang terbaik. Itu sih kalau misalnya di dalam kita melakukan layanan. Jadi kita ini kan pelayan sesungguhnya. Kita melayani kebutuhan peserta didik kita. Jadi apa yang mereka butuhkan, nah itulah yang kita berikan. Saya melihat ada pertanyaan di kolom chat. Saya baca ya Bu Seri. Ini Bu Irma. Ada izin bertanya Kak, kalau misalnya kami mengambil observasi kelas yang layanan konseling kelompok atau konseling individual, maka nanti laporan modulnya seperti apa ya? Oke.
Jadi kalau misalnya konseling kelompok atau konseling individual, Bu Irma buat RPL-nya atau modulnya, modul layanannya sesuai dengan yang akan diobservasi dan itu kan diawali dengan diskusi. Nah, karena kita ada asas kerahasiaan, tetapi kan kepala sekolah bagian dari kita. Kita harus percaya bahwa kepala sekolah tidak mungkin membahas terkait apa yang kita lakukan, misalkan asas kerahasiaan kepada orang di luar, karena memang sebenarnya betul-betul kita pun juga guru BK kalau ada sesuatu yang sudah di luar dari kemampuan kita, pasti kita diskusikan dengan kepala sekolah. Nah, karena kita juga harus menjaga konseling kita biar tetap aman, nyaman ketika pelaksanaan konseling, maka memang di awal perlu kita diskusi juga kepada konseling kita ini. Kalau layanan konseling individual ya, bisa kita sampaikan, Nak, nanti pelaksanaan konseling ada kepala sekolah, enggak apa-apa ya. Kalau siswa kita mengatakan enggak apa-apa ya boleh, tetapi kalau siswa kita mengatakan tidak mau ya tidak bisa, karena kita tidak bisa memaksakan. Itulah bedanya kita dengan guru mata pelajaran. Karena memang benar-benar kita itu memanusiakan hubungan. Kita diskusikan semuanya dengan murid-murid kita. Kita melibatkan mereka. Nyamannya di mana sih? Apa yang kita mau lakukan? Termasuk pendekatan yang kita berikan kan kita harus diskusikan dulu dengan mereka. Sampai bukan hanya apa masalahmu Nak, ini dan segala macam itu bisa dilakukan oleh semua orang. Makanya ketika kita melakukan konseling baik individual, kelompok ataupun layanan klasikal dan lainnya, kita melakukan dengan ilmu kebekaan yang kita punya. Begitu. Jadi nanti Bu Irma pada saat observasi diskusikan juga dengan apalagi kalau konseling individual ya, diskusikan juga dengan konseling kita. Apakah tidak apa-apa kalau misalnya kepala sekolah ada di situ. Kalau misalkan siswanya tidak mau, konselingnya tidak mau, kita jangan memaksakan karena pasti proses konselingnya tidak berjalan dengan lancar. Yang ada kita hanya meruntuhkan rutinitas, tetapi akhirnya tidak ada. Padahal sementara kita tujuannya adalah bagaimana kita entaskan. Kalau konseling kan kita mengentaskan. Di situ ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah bisa terselesaikan jika di situ ada keterbukaan, ada kerahasiaan, dan ada kesukarelaan konseling kita untuk menyampaikan persoalannya sehingga apa yang kita lakukan memang benar-benar ada hasil. Ini ada Pak Mustakin, tergantung dari apa yang diminta dari RHK yang kita pilih pada saat perencanaan. Betul sekali Pak, terima kasih. Pak Munawir, kalau observasinya konseling bisa juga, namun harus seizin konseling kita ya, betul. Pak Said Buri, benar Bu Erni, yang periksa nanti adalah Kepsek, yang kasih penilaian Kepsek, maka kuncinya adalah ngobrol sama Kepsek, Kepsetose yang periksa nanti lain lagi dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Pokoknya lakukanlah yang terbaik, simple. Balik lagi bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah bagaimana seorang guru menuntun peserta didik itu selamat dan bahagia, bisa mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri, bagaimana murid-murid kita bisa menentukan kebutuhan belajarnya, itu sebenarnya teman-teman guru BK punya tanggung jawab. Kalau misalnya ada yang mengeluhkan terkait dengan proses pembelajaran, itulah butuhnya kita dekati. Oke, itu mungkin pertanyaan yang ada di kolom chat. Apakah masih ada, teman-teman? Tidak terasa kita sudah 60 menit ya? Iya, sudah 1 jam, Bu. Ya, betul. Saya kembalikan kepada para peserta webinar, masih ada hal yang ingin ditanyakan? Kita sudah habis 2 gelas kopi ini. Ngerumpinya seru, Bu. Kalau sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, kita mungkin bisa persilahkan Pak Munawir untuk
menyampaikan pengalamannya selama pengisian kinerja beliau di akun PMM. Dengan hormat dipersilahkan, Pak. Oh ini, ada dari Muhammad Ilyas. Maaf Ibu, kemarin saya sudah upload sertifikat. Ternyata saya salah upload, baru saya tidak simpan di draft, langsung saya kumpulkan. Bagaimana itu Bu? Sampai Bu ini. Yang di bagian mana, Pak Ilyas? Upload ternyata saya upload. Saya salah upload, baru saya tidak simpan di draft langsung. Oke. Itu tidak masalah, Pak Ilyas, biarkan saja dulu. Nanti kan akhirnya kepala sekolah juga akan lihat. Misalkan ada yang tidak sesuai dan kepala sekolah minta direvisi, itu kepala sekolah bisa merisetkan kita dan kita ganti dengan yang lain. Tenang saja Pak, semua ada solusinya. Makanya perlu terus-menerus dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Jadi misal saat ini pun kan diperpanjang ya. Saat ini pun Bapak dan Ibu kalau memang menganggap ada yang tidak sesuai, ada yang mau dirubah, termasuk Pak Munawir misal mau merubah, memasukkan berbagi praktek, penggerak komunitas dengan 36 poin, itu boleh disampaikan kepala sekolah. Pak, saya mau riset dong, mau tambahkan ini, bisa. Atau Pak, saya mau, boleh tidak ini dikurangi, itu masih bisa. Kalau ini masih perpanjangan dan hanya kepala sekolah yang bisa melakukan. Karena kita sudah melakukan pengajuan. Apalagi kalau kita sudah ACC, nah itu sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau selama belum, masih bisa kita diskusikan lagi. Jadi misal ada salah upload atau apa dan lain-lain, biarkan saja dulu. Nanti ketika akhir dan kepala sekolah melihat, lalu kemudian kepala sekolah mengatakan ada hal yang perlu kita revisi. Bapak dan Ibu siapkan saja revisiannya. Dan itulah bagusnya ketika kita sudah menyadari dan mengetahui, oh di poin ini saya ada kesalahan. Mungkin di bagian sertifikat lah, atau laporan dan lain. Itu kita simbangkan bahwa nanti ketika misal kepala sekolah menyampaikan ada kekurangan atau yang perlu ditambah, ya kita langsung tambahkan. Begitu, makanya memang ini butuh. Ya Pak Ilyas, terima kasih, sama-sama. Ada lagi? Baik, itu penjelasan dari narasumber kita. Mungkin selanjutnya dari Pak Munawir bisa berbagi praktik baiknya sambil menunggu Bapak Ibu peserta webinar lainnya untuk menanyakan hal yang belum dimengerti atau dipahami terkait pengisian kinerja di PMM. Jadi dari penjelasan Ibu Erni tadi memberikan kita pemahaman baru bahwa dalam pengisian di kinerja di PMM itu apa yang diminta itu yang kita upload. Jangan membuat sesuatu di luar dari batas kemampuan kita sendiri ataukah hal-hal yang tidak diharapkan dan tidak diminta untuk diupload di akun PMM. Dan kembali lagi sesuai dengan RHK yang telah kita isi sebelumnya Bapak Ibu Guru semuanya. Jadi Tabe, masih ada hal yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah habis mini pisang goreng. Atau kita... Suara saya terdengar? Suara saya terdengar. Oke. Baik teman-teman sekalian. Jadi saya sih mau mengajak kita untuk berpikir kenapa kita ber-PMM. Apa yang mau kompetensi apa yang mau diselesaikan di situ. Pengelolaan kinerja di PMM, kalau saya lihat muaranya adalah bagaimana kita guru lingkungan sekolah bisa menyelesaikan
persoalan yang terkait dengan rapor merah kita. Itu mungkin yang kita perlu sepahami. Menyelesaikan rapor merah yang ada di sekolah kita masing-masing, sehingga nanti itu akan membuat program kita di PMM atau perencanaan kita itu berbeda-beda. Nah, kalau saya hanya 32 yang saya programkan, pas-pas ya Bapak Ibu sekalian. Lagian yang saya programkan itu ya, kalau saya melihat ini karena observasi kelas itu kan poinnya berapa ya? 8, jadi saya 2 programnya, terus meningkatkan kompetensi melalui sebagai peserta seminar, ya, meningkatkan kompetensi sebagai peserta coaching, juga sebagai berbagai praktik baya. Itu saja yang saya programkan. Jadi tidak banyak Bapak Ibu sekalian, pas-pas 4. Yang kedua, terkait dengan observasi kelas, ini kan ada 2 ya. Observasi pertama itu dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, inilah yang tadi Ibu Erni sampaikan, langkah awal, kita siapkan RPL atau modul. Bagian yang kita upload adalah bagian yang kita mau lakukan. Bagian yang kita upload adalah bagian yang kita mau lakukan, apakah itu layanan klasikal, apakah itu bimbingan kelompok, konseling kelompok maupun konseling individu. Nah, terkait dengan bagaimana model RPL, Bapak Ibu, saya sih sepakat dengan Ibu Erni bahwa konsultasikan saja sama kepala sekolah. Karena yang akan menilai, yang akan periksa itu adalah kepala sekolah. Nah, jadi tidak usah bingung lagi mencari format apa dan sebagainya yang membuat kita menambah beban kerja, menambah beban pikiran. Terkait juga dengan laporan kegiatan ya, laporan kegiatan. Yang saya lakukan di sekolah adalah bersepakat dengan teman-teman format yang sederhana, karena yang mau periksa adalah kepala sekolah. Nah, format itu disetujui oleh kepala sekolah dan itulah yang kami lakukan. Sesimpel itu sih menurut saya tentang bagaimana PMM ini merubah rapor merah kita itu menjadi hijau melalui program-program. Ini yang kita bahas Bapak Ibu sekalian itu adalah pengembangan diri, bukan itu yang dinilai. Pengembangan diri itu dia hanya menjadi pertimbangan kepala sekolah dalam memberi kita nanti nilai. Ya. Jadi kalau saya sih tidak fokus ke situ, fokus sebagai apa yang dinilai oleh kepala sekolah. Kalaupun misalnya nama BK tidak ada di situ, ya saya sih tidak pusing, jadi upload saja karena itu kelihatannya tidak wajib. Karena bisa kita lanjut walaupun namanya di situ tidak ada tersedia bimbingan dan konseling. Oke, sementara itu dari saya. Terima kasih Shirley sudah memberi waktu. Ya baik, itulah tadi informasi dari Pak Munawir terkait pengalamannya dalam pengisian e-kinerja. Dari Bapak Ibu sekalian peserta webinar, ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan pengalaman dalam pengisian e-kinerjanya? Kami persilahkan Bapak Ibu. Saya rasa semua sudah paham, Bu. Ya, oke. Materinya sampai. Atau kita sudah di akhir? Iya, kita sudah 12 menit, Bu Shirley. Jadi, memang kalau makan itu berhenti sebelum kenyang.
supaya semuanya bergizi, sama seperti belajar. Kalau misalnya sudah silent begini, berarti itu ada 2 kemungkinan. Apakah kita sudah paham, menarik, atau mungkin ada aktivitas yang lain. Jadi balik lagi ke kita masing-masing. Silakan teman-teman semua boleh melihat lagi apa saja yang mau dilakukan. Intinya terakhir saya mau sampaikan bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan, muaranya adalah bagaimana kita menuntun murid-murid kita untuk selamat dan bahagia. Bukan cuma di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Sehingga kita tidak mengetahui murid mana yang akan menarik tangan kita masuk surga. Oleh karena itu, marilah sama-sama benar-benar memungsikan diri sebagai pelayan. Pelayan untuk murid-murid kita, untuk bagaimana dia selamat dan bahagia. Jadi tangan-tangan mereka lah nanti yang akan menarik kita masuk surga. Teman-teman sekalian, saya yakin dan percaya apa yang saya sampaikan malam ini masih banyak sekali kekurangannya, dan saya berharap teman-teman semua masih tetap semangat untuk belajar, berbagi, karena sesungguhnya di sini kita sama-sama saling membutuhkan. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kita berjalan beriringan, saling bergandengan tangan, kita menikmati proses, karena hanya orang yang menikmati proses yang bisa berjalan jauh dan akan mendapatkan hal yang lebih banyak. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya waktunya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah dari saya. Mohon izin, Bu. Harus bergandengan tangan. Sudah selesai, Bu Serly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.